kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa dapat berkumpul di ruangan lain ini terkait dengan acara diseminasi budaya positif. Ini mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti pembelajaran guru penggerak. Baik, kita langsung mulai sesi Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke sesi yang selanjutnya, mari kita mengucapkan lafaz basmalah untuk terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata budaya positif? Sudah Bapak Ibu? Iya. Sebelum kita masuk, boleh saya tahu apa itu pengertian dari budaya positif? Mungkin ngomong Pak. Guru dalam membiasakan keseharian kita dalam bekerja di sekolah. Contoh dari salah dulu satu ya, datang ke sekolah tepat waktu dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Itu sih menurut saya. Jadi kesimpulannya sebuah kebiasaan baik yang selalu kita laksanakan dan ada tindak lanjut ke depan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan Pak Dwi. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang mau menambahkan terkait dengan budaya positif? Ya, silakan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Rusmini untuk memberikan tambahan yang dimaksud dengan budaya positif. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Dwi. Saya hanya menambahkan bahwa budaya positif itu kebiasaan atau keyakinan, kebiasaan yang dilakukan oleh Dewan Guru namun berpihak kepada murid. Jadi imbasnya juga selain pada Bapak Ibu Dewan Guru, juga kepada murid-murid kita. Terima kasih. Baik, keren sekali. Budaya positif adalah kebiasaan disiplin untuk berperilaku atau berbuat kebajikan yang terlahir dari diri sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Nah, jadi sikap-sikap tersebut membentuk peserta didik itu menjadi lebih disiplin dengan tanpa iming-iming hadiah ataupun bahkan hukuman. Jadi dalam budaya positif di sini ada beberapa konsep. Nah, untuk membangun budaya positif, yang pertama yakni perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, yang terakhir itu keenam yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Sebelum kita masuk ke ini, dari pembahasan kita tadi, ada nggak yang kira-kira menurut Bapak Ibu itu menarik bagi Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak dari 6 poin beberapa konsep untuk membangun budaya positif? Ya, monggo Bu. Jadi dari keenam itu saya pilih itu motivasi perilaku manusia. Jadi itu bentuk motivasinya seperti
seperti apa, ini mohon ya Bapak Ibu dijelaskan biar kami lebih paham. Baik, terima kasih. Perilaku manusia. Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan dari Bu Sri, apakah ada gambaran yang terlintas dalam benak serta pemikiran Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia? Ada Bapak Ibu? Oke. Jadi kalau saya sih menyikapi terkait budaya positif terus motivasi perilaku manusia. Iya. Jadi dalam indikator menciptakan membangun budaya positif, tentunya yang pertama itu berasal dari sebuah kemauan yang tinggi, yang kedua dari keniatan kita. Karena tadi saya pahami dari pengertian budaya positif itu pembentukan kebiasaan tanpa ada hukuman dan hadiah, kan gitu ya. Hadiah satu itu. Terkait motivasi, saya rasa dua hal itu sih, berangkat dari kemauan dan keniatan gitu. Mudah-mudahan itu nanti akan menimbulkan sebuah motivasi sebagai bentuk perilaku manusia, khususnya kita guru yang bekerja di sebuah unit kerja, ya tentunya tadi seperti Pak Yunus disampaikan berusaha pada peserta didik gitu. Saya rasa ini saling keterkaitan kayaknya. Ya mohon masukannya nanti Bu Rusmi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu. Baik, itu kurang lebihnya sudah sedikit dicuplik oleh beliau Bapak Dwi. Nah, lebih pahamnya mari kita pelajari bersama terkait dengan konsep untuk membangun budaya positif. Ternyata untuk membangun budaya positif, ya, seorang siswa itu ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma. Ini. Jadi perubahan paradigma teori di sini terkait dengan teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, secara tidak langsung inilah yang kita lakukan ketika kita masuk dalam pembelajaran. Kita menganggap bahwasannya kita bisa menguasai murid. Kita bisa menyuruh murid sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, tapi ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Sejatinya apa? Yang bisa mengontrol diri seseorang ya dirinya sendiri. Kita hanya sebagai pengontrol, tetapi kita tidak bisa menguasai murid sesuai dengan apa yang ingin kita harapkan. Itu ya. Tuh, kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali ya Bapak Ibu kita terapkan di pembelajaran, bahwasannya kita itu sifatnya memaksa. Misal ada anak yang nggak mau nulis, coba nak kamu nulis, tapi dia nggak mau karena dia pengennya menggambar. Nah, kita merasa bahwasannya kita itu seorang guru, jadi dia harus anak tersebut nurut sama kita. Nah, ini peranan kita itu kita berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian yang kedua, terkait dengan budaya positif, urutannya yang kedua itu adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Pernahkah mendengar kata disiplin Bapak Ibu? Sering sekali ya, kadang kita menyuruh anak, ayo jadilah anak yang disiplin, gitu kan. Sedangkan disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar.
Disiplin positif berarti usaha seseorang untuk belajar, mengontrol dan menguasai diri dalam memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu disiplin positif ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini misalnya seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan nilai kebajikan universal. Jadi untuk membentuk budaya positif itulah tahapan-tahapannya. Kemudian yang keempat, sebelum ke nomor 4 di sini, kita sekarang kan dituntut mengikuti kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, yang endingnya nanti akan masuk ke profil pelajar Pancasila. Ya, masih ingat kan profil pelajar Pancasila elemennya itu ada berapa? Ada 6. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, ya. Kemudian kreatif serta bernalar kritis. Tuh, nanti budaya positif yang akan kita laksanakan setidaknya itu harus mengacu ke profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, tadi yang ditanyakan Bu Sri nih terkait dengan motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Yakni dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita melakukan suatu kebaikan ataupun suatu disiplin positif di sini, kita ternyata tidak bisa dipaksa. Itu ya. Harus ada dorongan dari diri sendiri. Itu terkait dengan motivasi. Kemudian motivasi perilaku manusia yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Begitu juga dengan siswa. Terkadang siswa misalkan disuruh mengerjakan tugas, ada yang memang siswa tersebut ingin mengerjakan karena oh ya ini tugas, jadi harus saya kerjakan. Ada juga karena takut dengan kita Bapak Ibu. Bisa jadi anak-anak itu yang mengerjakan itu karena takut dengan kita. Nah, itulah motivasi mengapa anak tersebut kok mau mengerjakan suatu hal yang diperintahkan oleh guru. Ya mungkin karena takut itu tadi. Nah, selain itu ternyata ada yang anak yang memang mengerjakan. Kenapa kok mengerjakan Ya karena ingin belajar, ingin bisa. Nah, yang karena takut itu tadi itu motivasi yang timbul dari luar atau eksternal. Nah, sedangkan anak yang memang mengerjakan ingin belajar itu timbul di dalam hati sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya
Nih, yang seperti tadi yang saya sampaikan, kenapa mengerjakan itu ya Bapak Ibu, ternyata takut. Nah, di sini. Mereka takut, kenapa takut? Mungkin karena takut dihukum. Padahal kita sebagai seorang guru itu tidak boleh menghukum. Jadi coba, sebelum kita masuk ke hukum dan konsekuensi, apa sih menurut Bapak Ibu hukuman itu? Apa menurut sudut pandang Bapak Ibu terkait dengan hukuman? Coba Pak Muhajirin, ya boleh. Terima kasih. Terkait dengan hukuman untuk siswa, itu sifatnya kalau dari guru itu untuk membangun ataupun merubah dari perilaku seorang siswa supaya menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke. Itu hukuman ya. Oke. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, coba Bu Puspa. Ya, jadi menurut saya kalau konsekuensi itu apa ya, suatu ketangguhan apa ya, gini maksudnya kalau memang anak sudah diberitahukan bahwa hari ini kalau kalian tidak mengerjakan PR, ibu akan memberikan hukuman atau konsekuensi itu, jadi berkaitan lah antara hukuman sama konsekuensi akibat gitu ya. Akibat kenapa kalian tidak mengerjakan PR. Jadi diberikan konsekuensinya itu apa? Jadi kita sudah memberikan kesepakatan sebelumnya. Nah, nanti hari berikutnya kalau memang kalian tidak mengerjakan PR, akan diberikan sanksi lah, konsekuensinya itu apa? Dari kesepakatan kita sebelumnya. Terima kasih. Wow, bagus sekali. Terima kasih Bu Puspa. Baik, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Ada bedanya hukuman dan konsekuensi. Kata-kata tersebut ya Bapak Ibu hampir sama, namun beda. Kalau hukuman itu sifatnya kalau ke hati itu sakit sekali, sakit. Nah itu lama, jangka panjangnya itu lama, masih keinget terus. Itu kalau hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu sakit, hanya bersifat sementara. Nah, di sini hukuman seringkali kita lakukan ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Apa aja sih yang termasuk hukuman? Kita nada tinggi aja itu hukuman Bapak Ibu ternyata. Hukuman itu tidak hanya semerta-merta kita menghukum, nih sini nak, kamu ini gak ngerjakan PR, udah tuh cuci WC. Nah itu tidak hanya itu aja, tetapi dengan kata-kata yang nadanya tinggi keras itu pun termasuk dengan hukuman. Nah di sini Bapak Ibu kita diharapkan dalam kurikulum Merdeka itu kita suruh meninggalkan. Kenapa? Itu tandanya kita tidak memerdekakan murid kalau kita masih menghukum. Kenapa kita tidak boleh menghukum? Karena itu nanti akan membekas pada anak-anak, sehingga nanti jatuhnya terkadang kalau yang tidak bisa melupakan itu akan mendendam. Tetapi jatuhnya mendendam itu banyak sekali ya. Jadi tidak suka dengan guru, dia akan terganggu. Sedangkan kalau konsekuensi sendiri itu betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Puspa, bahwasanya hal itu terjadi karena kesepakatan. Misalnya anak menumpahkan air, ketika tumpah airnya kita menyuruh anak itu untuk membersihkannya. Itu bedanya hukuman ya Bapak. Jadi apa? Ketika menumpahkan air ya, airnya itu suruh ngelap. Nah anak itu kan pasti jengkel kalau suruh ngelap. Tapi apa? Kita menanamkan anak itu sifat tanggung jawab. Jengkel kan dia, tetapi itu hanya sifatnya sementara. Beda kalau kita menghukum.
Misal anak nggak mengerjakan PR nih, ya kan? Suruh nyuci WC, lari keliling lapangan, itu hukuman. Itu tidak diperkenankan. Seorang guru itu tidak boleh. Apalagi kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, itu nggak boleh Bapak Ibu, karena akan merusak perkembangan anak nanti. Imajinasinya pun akan terganggu. Tuh. Hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Murid takut, memaksa murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri. Itu ya, konsep diri buruk. Itu kenapa alasan kita tidak boleh menghukum. Tetapi kalau konsekuensi, dia bersifatnya mengontrol dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid, akan menghormati peraturan atau konsep diri baik. Ya, perbedaannya seperti itu. Kita tidak boleh menghukum Bapak Ibu, tapi kita boleh memberikan sesuatu itu tindakan sesuai dengan konsekuensinya. Nah, namun konsekuensi di sini itu tidak boleh lari dari materi kita. Misal kita sedang belajar, ada anak masuk terlambat misalnya masuknya. Terus kita lagi belajar matematika atau bahasa Indonesia. Karena terlambat, anak suruh keliling lapangan, itu nggak boleh. Nah, tetapi kalau kita sedang mengajar PJOK, ya, ketika anak telat, kita menyuruh keliling lapangan itu boleh. Kenapa? Itu bagian dari pemanasan. Karena tadi dia datangnya terlambat, sehingga teman-temannya sudah pemanasan terlebih dahulu. Si anak tersebut belum, gitu. Kalau PJOK itu bisa Pak, boleh. Tapi kalau kita belajarnya matematika, bahasa Inggris, terus anak suruh keliling itu nggak boleh. Karena apa? Tidak ada hubungan. Oke. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rusmini. Saya hanya meminta wawasan saja atau tambahan. Bagaimana jika pelajaran pendidikan agama menghukum atau konsekuensi jika siswa terlambat? Misalnya saya memberikan kata hukuman konsekuensi lah ya, tapi konsekuensinya anak terlambat berkaitan dengan pelajaran agama, terus anak suruh sholat duha sendirian, itu kira-kira cocok nggak Bu ya? Terima kasih. Ya, baik sekali. Gimana Bapak Ibu terkait dengan hukuman konsekuensi? Tadi teman kita Pak Yunus menanyakan, ketika Pak Yunus sedang mengerjakan pelajaran agama, kemudian ada seseorang anak yang terlambat, terus Pak Yunus menyuruh anak tersebut untuk melakukan sholat duha sendirian. Nah, sekarang saya tanya lagi Pak Yunus, apakah posisi waktu itu pembelajarannya itu sholat duha? Ya. Bukan Bu, bukan materi sholat duha misalnya. Terus konsekuensi bagi juga bagaimana Bu? Guru kan harus memberikan contoh. Baik, oke Pak, gak apa-apa ya. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Kalau misalnya agama, ya, kalau teman-temannya boleh Pak, kemungkinan, tapi asalkan dalam satu ruangan. Kalau anak misalnya masih SD, disuruh udah sana kamu terlambat, kamu sholat dulu sendirian sana, sholat
duha di sana. Ya anak kan takut Pak, pasti sebel, berundel, kan seperti itu. Tetapi ketika Pak Yunus mengajar dalam konsep sholat duha, kemudian si anak tersebut telat, otomatis kan anak tahu, oh ya teman-temanku sudah melaksanakan sholat duha nih, berarti saya kan tertinggal. Karena saya tertinggal berarti saya melaksanakan sholat duha sendirian, seperti itu. Itu Pak. Terima kasih sama Ibu Rusmini. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Unus. Tepuk tangan dong buat Pak Unus. Ya, lanjut ke berikutnya. Nah, penghargaan. Berikutnya penghargaan. Di sini kita itu bedakan antara penghargaan dengan selalu memberi hadiah. Nah, seperti apakah itu? Kita lihat di sini. Penghargaan. Alfi Kohan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oke. Seperti apa kok konteksnya Alvin? Nih. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini saya rasa ini kita mau menumbuhkan budaya positif ya Bapak Ibu. Ada langkah-langkahnya tadi kan, sampai ada 6 langkah itu yang terakhir itu ada segitiga restitusi tadi. Nah, tindakan memberikan penghargaan ini ternyata itu sama saja menghukum Bapak Ibu. Kenapa? Nih, misalnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Tuh. Kenapa kita nggak boleh memberikan hadiah misalnya? Sini, siapa yang bisa nih, yang bisa jawab nanti, atau siapa yang mau mengerjakan? Nanti Bapak kasih uang 5.000 atau permen 1 pak atau apa. Ternyata kita tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak melakukan hal tersebut itu atas dasar iming-iming hadiah tadi. Tuh. Makanya diimbau, kenapa? Dia tidak timbul dari dalam hatinya, tetapi dia melakukan itu karena ada hadiahnya. Tidak timbul secara intrinsik dalam hatinya. Terus yang kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tuh. Tadi kita ketika kita memberikan penghargaan itu jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ngasih tugas anak, ya. Kemudian anak tersebut itu mengerjakannya. Tetapi anak tersebut mengerjakan atas dasar karena penghargaan tadi. Pertama dia mau Bapak Ibu. Pertama, ya aku dikasih ini misalnya si Pak Yunus. Aku mau mengerjakan, kata Pak Yunus nanti aku dikasih uang 5.000, kan gitu. Nah, anak itu mengerjakan. Besoknya lagi bisa jadi, lah Pak Yunus jangan ribut, 5.000 ya 10.000, nanti kita mau mengerjakannya. Nah, takutnya seperti itu, makanya kita tidak diharapkan melakukan penghargaan itu tadi, ataupun berupa hadiah sebenarnya. Penghargaan di sini yang berupa hadiah ya Bapak Ibu. Beda kalau kita misalkan mengikuti lomba, terus kita dapat hadiah, itu kan ya, juara 1 misalnya dapat trofi segala macam. Itu kan memang momen tertentu. Boleh penghargaan diberikan, tetapi pas momen tertentu. Tidak diperkenankan dalam setiap hari proses pembelajaran.
itu ada momen tertentu gitu. Nggak di setiap momen kita ini boleh memberikan penghargaan, tapi pada momen-momen tertentu. Nah, oke, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nih, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ternyata semua perilaku yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu cinta kasih dan dapat diterima. Nah, itu apa? Misalnya keintiman, keanggotaan, keterhubungan atau hubungan, itu kaitannya. Terus bertahan hidup, keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, itu bisa jadi penguasaan kontrol, tadi ya, prestasi, kompetisi, kemudian pengaruh, kemudian kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, dan lain-lain. Kemudian selain itu kebebasan, yaitu kemerdekaan, mobilitas, pilihan. Nah, ternyata kita menjadi seorang guru itu harus memperhatikan 5 dasar kebutuhan manusia yang dimiliki, yaitu berupa perilaku tersebut. Kenapa? Sekarang gini, misalkan ada anak, kita selama ini kan ketika anak melakukan pelanggaran di sekolah, misalnya dalam forum pembelajaran aja ya Bapak Ibu, ada anak yang diam, ada anak yang tidur-tiduran, ada anak yang ribut, ada anak yang mengerjakan. Itu akan bermacam-macam sekali Bapak Ibu. Ternyata setiap anak itu mempunyai perilaku yang merupakan dasar dari perilaku manusia, yaitu tadi kelima itu. Bisa jadi anak tersebut melakukan hal itu karena dia bosan, bisa jadi karena merasa tidak diterima atau tidak dihargai oleh temannya, bisa jadi bahkan oleh guru mungkin. Kemudian bisa jadi anak tersebut melakukan hal yang mungkin berupa pelanggaran itu karena ingin mencari perhatian tuh, atau karena memang dia ini kepingin bebas. Bebas ini bukan dia bebas-bebasnya ya Bapak Ibu, tapi bebas yang terarah di sini. Kemudian bisa jadi dia itu kurang cinta kasih, ya tadi itu kurang perhatian, kurang diterima, akhirnya nyerelek anaknya, kan bahasa kita. Ternyata itulah yang harus kita pahami untuk membentuk anak tersebut ke dalam bentuk karakter budaya positif. Sebelum ke sana kita harus tahu ternyata kita setiap manusia itu punya dasar perilaku, dan itu semuanya punya Bapak itu, bahkan termasuk kita pun yang hidup ini itu punya. Kategori manusia ya di sini. Nah, jadi ketika nanti kita ada anak yang melakukan pelanggaran mungkin atau berbuat hal-hal yang kurang baik, haruslah kita tanyakan terlebih dahulu. Jangan langsung kita mengeluarkan nada tinggi. Biasanya kan kita seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya anak terlambat, kamu kenapa terlambat? Terlambat terus, nah kayak gitu. Nah, ternyata itu nggak boleh karena termasuk hukuman. Oke, baik, masuk berikutnya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa menyimpang atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu tadi Bapak Ibu.
Jadi kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan ya, dasar sifat manusia. Ketika itu tidak terpenuhi, ada yang melakukan tindakan positif, ada yang melakukan tindakan negatif. Misalnya anak tersebut kurang kurang perhatian. Ada tipe anak yang dia aktif banget karena ingin cari perhatian. Ada yang anak itu kalau dia melakukan tindakan nilai-nilai yang di luar kebajikan. Ada yang anak diam karena mungkin ada permasalahan apa. Jadi itulah dasar-dasar kenapa anak-anak kita itu melakukan hal-hal tersebut. Ternyata pembentukannya terjadinya pelanggaran-pelanggaran ada salah satu ya sifat dasar manusia yang tidak dipenuhi, sehingga mereka bahasa kita itu bertingkah gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nih mainnya kita posisi kontrol. Nah, diharapkan sebagai guru kita menjadi seorang yang berposisi sebagai mengontrol murid kita. Kita diharapkan menjadi posisi kontrol yang restitusi, bukan yang menghukum. Ya, kita itu nggak bisa mengendalikan siswa Bapak Ibu, kita hanya bisanya mengontrol itu tadi. Nah, seperti apa restitusi itu? Nih, ada tahapan-tahapan terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nih, memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terkait selesai. Dampak atau hasil murid akan marah Bapak Ibu, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam, membenci guru tersebut. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Misalnya kita ada ya Bapak Ibu, siswa kita yang kelas 6 itu siapa? Yang suka teriak-teriak. Iya, Pian. Nah, Pian itu kita tahu semua karakternya. Terus kita harus kadang kita harus menguasai Pian supaya kita bisa mengendalikan Pian. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian kita langsung, Pian, kamu ini kok nakal sekali dengan temannya. Nah, karena dia selalu membuat ulah. Ternyata kita harus tanya dulu, kenapa si Pian itu seperti itu. Selama ini yang kita lakukan menghukum, Pian, kamu itu nakal ini. Nah, dengan nada tinggi itu kita sudah menghukum Bapak Ibu. Apalagi nyuruh yang lainnya berupa fisik ya, kayak militer gitu kan. Nah, itu sangat tidak diperkenankan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini kita sering melakukan ini. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang sering diucapkan adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan hal-hal tersebut? Ini nggak boleh Pak Bu mengucapkan kata seperti ini. Nah, itu ternyata kita masuk ke ini Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Iya Bu. Nggak, boleh, ya. Dari tadi tuh saya berpikir gini ya, katanya kan kita kan dilarang menghukum anak gitu kan. Tapi kan kalau kita tidak menghukum anak itu bagaimana sih Bu caranya memberikan motivasi supaya anak itu bisa sadar sendiri, bisa sadar. Sedangkan kita memberikan hukuman atau kita memberikan sebuah hadiah itu kan bentuk dari eksternal Bu. Maksudnya gini, kita itu kan
menghukum karena dia itu kadang melakukan kesalahan. Jadi kan kita memberikan hukuman supaya dia itu tahu akan kesalahannya. Itu kan menurut saya faktor motivasi eksternal. Karena kan misalnya gini Bu, anak kalau didiamkan saja itu dia itu nggak akan ngerti Bu. Dia itu ya mengulangi lagi. Contohnya saja di kelas saya ya Bu ya, itu kan ada anak yang tidak pernah berangkat. Dalam seminggu itu bisa berangkat 3 kali. Saya sudah memberikan konsekuensi. Saya bilang kalau ini nggak berangkat 3 hari, ini minggu ini nggak berangkat lagi, kamu harus nulis ini disalin 2 kali salinan. Tetap saja tidak berangkat lagi gitu, dikerjakan. Tapi nanti nggak berangkat lagi gitu loh Bu. Jadi bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran dari dalam siswa itu sendiri gitu. Itu aja yang pertama. Terus tadi itu aja dulu Bu lah. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Puspa atas partisipasinya. Iya. Tadi kenapa kok kita nggak boleh menghukum sih Bu? Nah, saya juga pernah mendengar hal itu ya. Kenapa? Karena apa? Hukuman itu bersifat sementara Bu. Hanya kenapa kita tidak perkenalkan hukuman? Ya, hukuman itu akan anak itu melakukan karena tekanan, bukan karena hati nurani, bukan. Karena dia takut dengan ibu, makanya siswa ibu itu misalnya nggak berangkat lagi, ya kan? Mungkin nggak berangkat, giliran berangkat suruh nulis 2 kali. Nah itu sudah dikasih hukuman lagi. Kita nada tinggi aja udah termasuk hukuman. Anak tertekan dengan kita Bu. Terus setelah anak coba berangkat nggak datang, ibu suruh meminta anak menyalin materi 2 kali pula. Nah itu termasuk hukuman juga Bu. Harus dibiarkan saja berarti. Bukan dibiarkan, tapi kita tuntun anak tersebut supaya tumbuh motivasi dalam diri untuk melakukan hal-hal kebajikan yang nantinya akan muncullah atau tumbuhlah budaya-budaya positif yang timbul dari hati nuraninya sendiri. Karena kalau sesuatu yang datang dari hati nurani sendiri itu tidak akan bertahan lama. Bahkan itu mungkin bisa dibawa sampai nanti sudah tumbuh dewasa. Tetapi kalau sifatnya hukuman, dia sekarang mengerjakan nih, besok udah nggak lagi. Nah, apakah Bu Puspa sudah melakukan pendekatan? Caranya seperti apa? Tanya anaknya, kenapa kau nggak pernah berangkat? Terus setelah anaknya belum ada kemajuan, tanya ke orang tuanya, kenapa si anak tersebut seperti ini? Cari solusinya. Nah, itulah yang diinginkan agar kita dapat posisi kita itu sebagai manajer. Nah, itu di sini seorang guru kita diharapkan peranan kita sebagai manajer. Nah, nanti akan seperti apa sebagai manajer? Nanti kita akan lebih tahu dalam lagi. Kenapa kok kita tidak diperkenankan untuk sebagai posisi kontrol sebagai penghukum? Ya itu tadi, dia hanya sifatnya jerannya sekali. Setelah besok udah lupa, dia melakukan hal mungkin yang lebih parah lagi. Makanya pada posisi hukuman merasa bersalah karena kita membunuh karakter anak. Jadi anaknya ketika kita kita ngomel aja anaknya udah judek kan? Kita sendiri Bapak-Ibu kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi dengan sengaja atau tidak, terus mendapat omelan dari orang lain, kita akan merasa judes. Itu sama halnya yang dirasakan oleh anak seperti itu. Nah, apa tindakan kita supaya anak itu bisa tumbuh motivasi untuk melakukan budaya-budaya tersebut. Nah, di sini peranan kita yakni sebagai manajer. Seperti apa sih peranan kita yang diinginkan sebagai manajer? Ya, kita
kita lanjut ke sini dulu, Bu. Nah, di sini posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini kan gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hasil dampak murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, ya. Dan dampak negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain mungkin timbulnya murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi gini, pada posisi kontrol tersebut kita juga tidak sebagai teman, kita tidak diperkenankan Bapak Ibu ternyata. Kenapa? Ya ini tadi, ayolah deh kerjakan, kasihanlah sama Bapak, Bapak kan udah bantu kamu, udah ini kamu. Nah kenapa? Karena ketika anak tersebut nanti mengikuti pembelajaran yang lainnya, dia hanya nurut sama kita, sama guru lain enggak, gitu loh. Kita nggak kemana-mana, kita ke kelas kita aja kan. Kita posisi kita itu selama ternyata hanya sebagai teman. Akhirnya apa? Ketika saya wali kelas 1 memerintah kelas 2 atau yang lainnya, mereka akan sulit. Tetapi wali kelas tersebut, nah itu akan gampang. Seperti saya, mungkin guru lain memerintah anak saya itu akan sulit. Kenapa? Karena dia tergantung pada saya sebagai guru. Nah ini karena di sini ternyata posisi saya yaitu sebagai kontrol teman. Nah itu akhirnya kan tidak bisa saling berkolaborasi. Kita dulu susah karena bukan guru kelasnya kan. Nah kenapa hal itu tidak diperbolehkannya? Karena itu Bapak Ibu. Nah seperti apa sih sebenarnya kita itu supaya membentuk anak itu menjadi budaya positif yang terlahir dari hati. Nah kita diminta untuk menjadi posisi kita sebagai manajer. Nanti ya kita sabar akan sampai ke situ. Nah kemudian posisi kontrol pemantau. Nah pada posisi ini kita hanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Hasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi contohnya gini, misalkan anak tidak memakai pakaian seragam misalnya. Terus posisi kita kamu kok laki-laki kamu itu nggak pakai seragam, atau laki-laki kamu itu terlambat. Kamu tahu nggak kamu melanggar apa? Apa yang kalau pelanggarnya? Kamu tahu nggak ini? Nah, jadi anak tersebut ketika nanti melakukan hal-hal yang diinginkan guru itu karena dasarnya itu Bu, takut ada konsekuensi atau hukuman yang akan diberikan kepadanya. Nah ini sifatnya yaitu dia akan biasanya minder dan lain sebagainya. Nah di sini sebagai seorang guru, posisi kita yang diharapkan yaitu sebagai manajer. Nih apa sih posisi kita sebagai manajer? Posisi kita sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau
Hasil murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah itu tadi Bu. Artinya sebagai posisi teman dan pemantau ini, gimana maksudnya? Jadi gini, peranan kita sebagai manajer, ketika anak melakukan pelanggaran, kita panggil, misalnya siapa, misalnya namanya si Eca misalnya, kita panggil Bapak Ibu, Eca, kenapa kamu gak pernah berangkat? Seperti itu kan? Nah, kita cari, kita gali, kenapa kok dia gak berangkat? Seperti itu. Setelah kita tahu jawabannya, sebelum itu kita buatlah kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu yang ditentukan bersama-sama. Ya anak-anak, hari ini selama ini kan saya yakin kita membuat kesepakatan kelas ataupun tata tertib kita sendirilah. Saya ini mengalami cerita tidak boleh datang terlambat, bla 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 bla, nah di bawahnya tempel, plak. Nah kan selama ini kita kan seperti itu. Nah harusnya kita kumpulkan anak-anak, kita tawarkan mereka, anak-anak supaya mau nggak jadi disiplin. Gimana supaya kelas kita disiplin misalnya? Apa kesepakatan yang mau kita raih supaya kelas kita itu disiplin misalnya? Oh datang tepat waktu misalnya. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran misalnya. Melaksanakan piket dan seterusnya. Nah, mereka akan merasa karena mereka ikut andil, mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka tuliskan. Setelah mereka tuliskan, kita pilih mana yang senada, kita singkirkan, kita ambil yang muncul. Nah, nanti kita bisa menambahkan. Terus kita menjadi, setelah itu kita dekati, kita cari apa sih, kenapa sih si Ica ini kok nggak berangkat, udah di ini, udah di itu, udah dikasih konsekuensi apa segala macam. Kita cari tahu di keluarganya kenapa dengan Ica seperti itu. Setelah kita mendapatkan, kita panggil anaknya, cari solusi bersama-sama Ica supaya Ica itu bisa berangkat. Terus kira-kira apa yang harus Ica lakukan, kan seperti itu. Apa supaya Ica berangkat itu, apa yang harus Ica lakukan itu supaya nggak apa-apa lagi seperti itu. Jadi kesepakatan itu cari tahu, cari solusi. Nah itulah peranan kita sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, jadi selama ini kita kan apa-apa sudah nada tinggi, akhirnya anak takut, anak melakukan karena terpaksa, akhirnya ya seperti itulah akan terbentuknya karakter anak. Nah kita diharapkan sekarang ini dihimbau dan diharapkan yuk kita bareng-bareng kita ganti posisi kita. Posisi kita sekarang sebagai manajer, cari tahu ketika ada permasalahan, mengapa seperti itu, cari solusi bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah inilah yang diharapkan. Nah tadi itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Nah keyakinan kelas yang kita udah buat ini ternyata sudah dicetuskan Bapak Ibu dari seorang ilmuwan yaitu yang bernama Gosen. Di sini nih, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau saya yakin selama ini kita yang buat itu peraturan, bukan keyakinan. Karena kita sebagai guru udah print, tempel. Nah, anak tidak didebatkan kan? Iya. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, apa yang mau kita sepakati? Nah, tuangkan itu sat-sat. Ketika nanti ada pelanggaran, kita cari tahu apa seperti itu, mengapa dia begitu. Nah, kita cari solusinya bersama. Itulah harapan kita supaya kita dapat menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ya. Nah ini bagaimana dia akan dibentuk? Ya itu tadi ya Bapak Ibu. Ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi
sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau selama ini kita kan mencecer anak, bukan untuk memperbaiki, wah ngadat. Nah, dia tidak memperbaiki. Bagaimana saya memperbaiki? Tiap kali sama Pak Unus disuruh ini, sama ini sama Bu di sini. Nah, jadi dia nggak tahu letak kesalahannya itu apa yang bisa diperbaiki dari dirinya. Bagaimana supaya tidak bisa melakukan ya itu seperti itu. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi itu pun nggak hanya ini, ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama kita menanyakan nih, kita validasi tindakan yang salah. Apa yang salah? Misalnya dari Ica, oh dia tidak berangkat, gitu. Menstabilkan identitas, ya. Oh mungkin kenapa kok si Ica ini kok nggak berangkat? Dulu ibu juga nggak berangkat kok, pernah kayak gitu kan? Nah, ya setiap orang pernah melakukan kesalahan kok, kan kayak gitu. Tapi kan bagaimana caranya kita memotivasi anak agar tidak mengulanginya? Apa yang bisa kita lakukan? Kembali ke menanyakan keyakinan anak. Kita kan udah buat kesepakatan tadi bahwasannya keyakinan kelas, bahwasannya kalau misalnya nggak berangkat seperti ini, gimana caranya Ica supaya tetap berangkat, kan kayak gitu. Jadi itu mencari solusi dari itu ya Bapak Ibu. Tadi itu ada menstabilkan identitas, bagian dasar segitiga ya, terus kemudian validasi tindakan yang salah, apa yang kira-kira yang dilakukan tadi itu ya. Kita padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu masih bisa loh si Ica itu dalam 1 minggu berangkat 2 atau 3 kali. Bisa jadi si Ica itu bisa seminggu gak berangkat sama sekali, kan gitu. Nah tapi kita validasi dulu tuh, kenapa baik buruknya itu anak melakukan itu, kan seperti itu. Terus menanyakan keyakinan. Nah apa yang kita yakini dan kita percaya, ya sebagai kelas atau keluarga bisa jadi. Apa nilai-nilainya umum yang telah kita sepakati, kan? Apa bayangan kita tentang kelas yang indah, ideal? Nah, itu kembalikan lagi ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Tuh. Jadi demikianlah Bapak Ibu terkait dengan mewujudkan budaya positif. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada Bapak Ibu? Oke boleh. Ya. Yang saya, makasih ya Bu. Yang mau saya tanyakan itu kan katanya tadi kan masih tentang hubungan itu tadi. Kalau kita sudah mempunyai kesepakatan, sebelumnya kita sudah sepakat di dalam kelas apa konsekuensi yang akan terjadi jika kalian tidak berangkat, itu sudah saya bicarakan sama anak-anak. Tapi kalau tetap melanggar, apakah masih boleh menggunakan hukuman tersebut karena kita sudah membuat kesepakatan di awal kelas gitu. Misal dia tidak memakai seragam, kita sudah dari awal pelajaran, dari awal mulai pembelajaran itu saya sudah membuat kesepakatan bersama anak konsekuensi apa yang akan terjadi jika kalian itu melanggar begitu. Apakah masuk ke hukuman boleh atau tidak gitu maksud saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih, keren sekali Bu Puspa. Jadi keyakinan udah dibuat. Jadi bedakan Bu, keyakinan dan aturan dan hukuman ya. Nah, kalau kita masih misalnya kalau nggak masuk sekolah selama 3 hari, misalnya paling parahnya kita keluarkan. Nah, itu udah apa? Itu bukan ini ya Bu. Itu hukuman jatuhnya. Kita mengeluarkan anak apa segala macam gitu kan, barang itu masih lingkupnya masih kecil misalnya. Nah itu ya hanya nggak ini berangkat sekolah kita kok udah membuat kesepakatan yang kita bareng. Nah itu dianjurkan tidak ada hal-hal yang negatif. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat itu yang baik-baik aja Bu. Misalnya kalau misalnya kata-katanya masih gunakan, itu pun kita diharapkan menggunakan kata-kata itu tidak ada kalimat tidak. Jadi gini, tidak boleh masuk sebelum jam sekian, ya itu tidak dianjurkan.
Yang boleh itu masuk sekolah atau masuk kelas jam 7.15. Nah, terus membuang sampah pada tempatnya. Ya kan, itu yang benar. Yang tidak dianjurkan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kata tidak itu tidak diperkenankan, Bu. Berarti ketika Ibu tadi membuat kesepakatan langsung laju larinya udah ke hukuman, berarti kan tidak diperkenankan. Kita membuat kesepakatan itu agar anak bisa mematuhi sesuai dengan motivasi anak tersebut. Makanya itulah peranan kita sebagai guru, pengontrol, sebagai manajer. Jadi ketika kita nggak berangkat harus ini, nah otomatis kalau ibu menerapkan itu tetap diterapkan, dia akan mengulang hal yang sama. Kenapa? Itu udah masuk ke hukuman. Jadi kan sebel aku udah bisa ngomongin, udah nggak ngomongin, kayak gitu. Nah, sedangkan peranan kita di sini, kita itu ingin menumbuh kembangkan motivasi yang timbul dalam diri seseorang sesuai dengan kemauan hatinya, gitu loh. Yang timbul dari hati. Caranya dengan yaitu tadi menggunakan segitiga restitusi, kemudian peranan kita sebagai manajer, lalu buat keyakinan bersama yang bisa anak yakini bersama-sama. Jadi ketika anak tersebut melakukan pelanggaran, misalnya kita bisa panggil anak itu, nah kemarin kita pernah loh buat keyakinan seperti ini. Kamu ingin nggak sekolahan kita yang ideal, yang bagus, indah nggak? Indah. Berarti kalau kamu tahu ya bisa. Kira-kira kamu mau akan lagi nggak? Nah saya yakin nggak, bukan mesti yang seperti itu. Kita munculkan dulu, kita gali dulu anak tersebut supaya memahami keyakinan yang sudah dia tuangkan, akan seperti itu. Gimana Bu Puspa? Ya cukup, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, boleh ya. Masih terkait dengan penghargaan ya Bu. Ini saya mau tanya, kalau misalnya memberikan pujian itu termasuk penghargaan bukan ya? Itu aja. Baik, ya. Pujian itu termasuk penghargaan Bu. Hanya yang minder, kan gitu dong. Kalau kita puji baik, terus aku tahu dipuji, nah kan nggak seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah yang dapat saya jabarkan terkait dengan budaya positif. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwasannya hari ini kita akan melakukan kesepakatan terkait dengan keyakinan kelas. Nah, nanti silakan anak-anak menuliskan apa yang anak-anak yakini di kelas kita supaya kelas kita terlihat indah dan bagus. Nah, tuliskan di kertas yang nanti Bu Rusmini bagikan ya. Paham? Paham. Tuliskan di sini. Ya, tulis ya langsung. Ya, tulis langsung. Tulis langsung.
bareng ya. Yuk. Yang sudah manis dulu lihat temennya. Sudah? Sudah? Oke. Ya, kalau sudah, silakan tempelkan hasilnya di depan. Bentar. Ya. Ya, sini. Kita tempelkan sini. Satu-satu. Ya, satu-satu sayang. Ya, satu-satu ya tempelkan. Ya, satu-satu sudah tempelkan. Ya, tempelkan. Ya, satu-satu. Ya, tempelkan di mana? Ya, tempelkan. Ya, tempelkan. Ya, tempelkan. Ya, tempelkan. Ya, nanti dulu. Tempelkan. Ya, tempelkan. Ya, tempelkan yang sudah duduk. Jangan apa-apa. Ambil.
saya Iksan kelas 1. Senang sekali. Sangat penting. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab karena dapat menumbuhkan rasa disiplin.